Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our learning English today. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Well, students, today we are going to learn about procedure text. Hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Apa yang dimaksud dengan prosedur teks itu? Procedure text is a text to describe the way how to make or to do or to operate something in a sequence or steps. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang isinya menceritakan bagaimana cara kita membuat atau melakukan atau mengoperasikan sesuatu yang di dalamnya ada langkah-langkah pembuatannya atau langkah-langkah melakukannya. What is the characteristic of procedure text? Apa toh karakteristik dari prosedur teks itu? Yang pertama, menggunakan imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah selalu diawali oleh kata kerja. For example, add the water, tambahkan air. Stir the water, aduklah air. Yang kedua, menggunakan temporal conjunctions. Misalnya, first, second, next, then, after that, and finally. Yang ketiga, menggunakan adverbial to show exactly times. Jadi menggunakan adverb yang menunjukkan waktu. Misalkan, for 5 minutes, an hour. Dan yang terakhir, menggunakan simple present tense. Oke, kita lanjutkan dengan generic structure-nya. Apa yang dimaksud dengan generic structure? Generic structure itu adalah susunan yang ada di dalam teks. Untuk generic structure procedure text ada 3. Yang pertama, aim, bisa disebut juga dengan goal or purpose, yang berisi informasi tentang tujuan pembuatan atau pengoperasian sesuatu. The second, yang kedua, adalah material, bisa disebut juga dengan ingredients or tool. Isinya terdiri dari bahan-bahan apa atau alat-alat apa saja yang digunakan dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Yang ketiga adalah steps. Dalam steps berisi langkah-langkah atau urutan-urutan kegiatan yang harus dilakukan agar tujuan yang diuraikan pada bagian tujuan bisa dicapai. Langkah-langkah tersebut harus berurutan dari bagian yang pertama hingga yang terakhir. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan examples atau contoh dari sebuah procedure text. Oke, kita akan membuat contoh how to make nasi uduk. Bagaimana cara membuat nasi uduk? Teks tersebut mempunyai tujuan atau aim atau purpose, yaitu how to make nasi uduk. Jadi tujuan dari teks tersebut adalah how to make nasi uduk. Bagaimana cara membuat nasi uduk. The materials atau bahan-bahan yang diperlukan. 2 cup of rice, 2 cangkir beras. 2 cups of coconut milk,
2 cangkir santan, 1 teaspoon of salt, 1 sendok teh garam, 1 pandan leaf, 1 buah daun pandan, 1 salam leaf, 1 buah daun salam, 1 lemon grass, omelette, telur dadar, fried peanuts and onion, kacang goreng dan bawang goreng, slice of cucumber, tomato and green leaves. Jadi ada seiris timun, kemudian tomat dan green leaves. Next, the steps. Steps di sini berisi langkah-langkah pembuatannya. How to make the nasi uduk. The first step. Yang pertama, wash the rice. Jadi cucilah beras. Yang kedua, cook the coconut milk with all the other ingredients except the rice. Jadi dimasak, direbus santannya dengan bahan-bahan yang lain kecuali beras. When the coconut milk comes to a boil, ketika santannya sudah sudah mendidih, pour the rice to the boiled coconut milk. Jadi masukkan beras yang sudah dicuci tadi ke dalam santan yang sudah mendidih. Stir frequently until all the liquid is absorbed. Jadi diaduk-aduk sampai airnya berkurang. The fourth step, langkah yang keempat. After that, move the rice to a steamer until it is cooked for about 45 minutes. Setelah itu, masukkan beras yang sudah dicampur santan tadi to a steamer, ke dandang sampai dia matang, kira-kira 45 menit. The fifth steps, langkah yang kelima. Take out the leaves before serving. Jadi ambil daun-daunan sebelum disajikan. Jadi setelah 45 menit nasinya matang, kemudian daun-daunnya diambil sebelum disajikan. Langkah selanjutnya, the next steps, serve hot on a plate with shredded omelette and a mixture of fried peanuts and onion. Sajikan panas atau sajikan hangat-hangat on a plate di piring with shredded omelette, dengan omelet atau telur dadar yang sudah diiris-iris, and a mixture of fried peanuts, dan campuran fried peanuts, kacang goreng, and onion, bawang goreng. Garnish the uduk rice with sliced cucumber, tomato, and green leaves. Langkah yang terakhir, garnish, hiasi nasi uduk tersebut dengan slice cucumber, dengan timun yang sudah diiris-iris tadi, tomat, dan green leaves. Well, students, this is a procedure text. Ini adalah prosedur teks. Generic structure-nya, kemudian ada the examples, ada contoh-contohnya. I hope you can learn very well. Saya berharap kalian bisa belajar dengan baik. And see you next time.
dan sampai jumpa lagi. Bye bye.